Bapa kami yang bertata di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Biarlah kami tetap di dalam kasih Tuhan agar kami dapat menjadikan kasih itu sebagai pedoman hidup kami dan juga ajaran tertinggi, bahwa kami memiliki kasih kepada sesama manusia. Seperti Tuhan mengasihi kami mengasihi utama adalah Tuhan sehingga kami dapat melakukan kasih kepada sesama manusia. Karena itu Tuhan, kami perlu kasih-Mu di dalam firman-Mu supaya kami mengerti bagaimana kasih Tuhan kepada semua orang yang telah Kau ciptakan ada di semesta ini. Saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu supaya mengerti memahami hikmat firman-Mu, agar kami tetap berjalan dalam firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bersyukur Bapa, amin. Pembacaan Alkitab di siang jalan sore ini terambil dari 2 Sawarid 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 18 dengan perikop beberapa usaha Raja Salomo. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja ayat 9 hingga 10 sampai 28 yang berbunyi demikian. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin dirikannya di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Elohim, mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Dahsyat. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Alot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom.
Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih biarlah kami selalu sejatinya hidup di dalam Engkau, dan supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa setiap saat kami mengingat Engkau. Kami tahu kelemahan kami di dalam dunia ini adalah godaan, nafsu, dan segala hal. Karena itu Tuhan, kami butuh Engkau supaya mengingatkan kami agar tidak selamanya jatuh dalam dosa, tetapi kami mau berhikmat hidup ini untuk berjalan di dalam terang-Mu supaya tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak ikut masuk kerajaan gelap dan kerajaan neraka yang sangat mengerikan, di mana iblis selalu menggoda kami dengan rupa-rupa dunia ini, dengan macam-macam godaan dan juga hal-hal yang menggoda sehingga kami bisa jatuh dan lupa pada Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau selalu bergaul dengan Engkau setiap saat supaya kami tidak lagi hidup secara manusia yang penuh dengan kemabukan, pesta pora, nafsu-nafsu yang menggoda. Kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk menerangi kami supaya hidup lebih baik dengan Tuhan saja, supaya kami tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia yang menyimpang saat ini, di mana terjadi kekacauan yang merajalela karena perbuatan manusia sendiri. Karena itu Tuhan, lepaskan kami dari kejahatan, roh-roh jahat, roh-roh kutuk, roh-roh udara, roh-roh jahat dimanapun berada. Lindungi kami selalu dengan kuasa-Mu, terangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau, bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus akan selalu menjaga kami sampai akhir zaman dan selalu memberikan kami jawaban doa ketika meminta dalam nama-Mu. Karena kami percaya, sekalipun tidak dijawab sedetik, sejam, sehari, sebulan, setahun, bahkan bertahun-tahun pun kami tetap setia menunggu jawaban Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Dan sebagai anak kami hanya bisa meminta dan memohon. Dan pada saat ini kami berdoa bagi korban-korban yang berguguran karena peperangan. Biarlah korban-korban ini Tuhan jaga dan pelihara, memberikan tempat pada mereka, menjumpai mereka juga secara pribadi untuk memberikan mereka kekuatan, kelegaan, dan juga penghiburan. Karena Tuhan Yesus, mereka butuh Engkau. Kasihan mereka yang telah menjadi korban keganasan dunia ini, karena sekelompok orang-orang jahat yang ingin berkuasa, dan bahkan kami tidak tahu agenda mereka, apakah karena ada satu hal yang mereka ingin uji, yaitu senjata-senjata canggih mereka, ataupun dunia persenjataan, sehingga mereka menjadi sangat luar biasa kaya karena bisnis ini, sehingga orang-orang kecil dilenyapkan dari muka bumi ini, atau ada agenda-agenda kejahatan lain, sehingga kami hanya bisa berdoa supaya kami di Indonesia dalam segala keadaan kami dilindungi dari agenda kejahatan ini, agar kami tidak terpecah belah. Lindungi kami Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu, dengan ilahi yang menyinari setiap hati, supaya tidak kacau, saling menghujat, saling mencaci, menghina, tetapi kami dipersatukan dalam kasih. Itulah sesungguhnya Tuhan, di mana ada damai sejahtera dan kasih, di situ ada Tuhan yang berkuasa, supaya kami tidak menjadi orang-orang korban yang menjadi sengsara karena kejahatan penguasa-penguasa dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuasai kami selalu dengan kasih-Mu, firman-Mu, dan biarlah kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap setia di dalam kasih dan terang cahaya ilahi-Mu, di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa subscribe. God bless Immanuel. Tuhan